Halo, selamat datang kembali di YouTube channel tentang parenting. Kembali lagi bersama saya, Nida, seorang psikolog perkembangan anak. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan dari video kita sebelumnya. Ketika kemarin berakhir di fase toddler atau di usia 5 tahun, sekarang kita masuk ke fase berikutnya, yaitu industri. Industri ini adalah tahap di usia 6-12 tahun, SD nih, tahap usia SD. Nah, jadi industri itu adalah fase di mana anak merasa sanggup terhadap sesuatu, merasa mampu gitu. Nah, disinilah momen penting di mana Bapak Ibu nggak perlu memaksakan semua bidang untuk anak kita. Kalau misalnya dia matematika lemah tapi tulisannya bagus, ya udah, apresiasi di sana. Bikin anak kita merasa mampu menulis indah gitu. Siapa tahu jadi kaligrafer gitu ya, ahli kaligrafi. Siapa tahu nanti jadi apa dengan kemampuan bisa jadi dokter bedah dengan kemampuan terampil motorik halusnya gitu. Jadi jangan mengecilkan anak karena ketidakmampuan di bidang-bidang lain gitu yang banyak itu. Tapi coba cari mampunya apa, apresiasi di sana. Karena di usia SD anak tuh butuh banget untuk merasa mampu. Dia tahu nih aku mampu sesuatu. Meskipun itu bahkan bukan dalam hal sekolah, bukan soal nulis, bukan pelajaran, bukan menghafal, bukan hitung. Tapi dia mampu nenangin adeknya. Oh, dia mampu ngasuh. Oh, dia mampu ngurus rumah pas kita nggak ada. Itu sebuah kemampuan. Oh, dia mampu bermain yang bagus gitu. Dia mampu bekerja sama tim ketika main sama anak-anak di gang gitu. Itu sebuah kemampuan gitu. Jadi di usia SD, pandai-pandailah melihat anakku nih mampu apa. Mampu empati, mampu komunikasi, mampu berhitung, mampu bertanggung jawab gitu ya. Mampu untuk menjadi jujur, untuk pandai berbicara kah? Itu mampu menghafal. Nah, kemudian apresiasi itu karena dia butuh untuk merasa mampu. Kayak gitu. Nah, itu karena kebutuhannya. Kalau di usia SD kita disibukkan dengan semua tuntutan sekolah dan rumah, terus kemudian kita sadar, wah dari semua tuntutan ini dari 9-10 mata pelajaran aku cuma punya satu. Aduh, Dek, kamu teh gimana sih? Nah, itu akhirnya kita jadi gak memenuhi kebutuhan perkembangannya. Dia akan jadi ngerasa gak mampu. Dan ketidak terpenuhan kebutuhan itu jadi perilakunya adalah rendah diri, merasa nggak mampu, merasa nggak berharga, dan ini juga jadi lebih rentan lagi untuk menjadi korban bully atau menjadi korban pergaulan atau menjadi korban yang viral-viral atau yang tren gitu ya. Ketika itu nggak bagus kan jadi bahaya. Nah, maka dia akan jadi remaja yang merasa nggak berharga. Jadi kalau misalnya ada remaja yang dia ke yang enggak gitu ya, atau misalnya menghargai dia gitu, dia akan lebih nurut sama temannya daripada sama orang tuanya gitu, karena orang tuanya nggak memenuhi kebutuhan itu, tapi lingkungan lain memenuhi kebutuhan itu. Dan kalau ada lingkungan lain yang membuli dia, dia juga akan menerima dan tidak akan membela diri gitu, karena buat apa saya membela diri, saya emang gak berharga, ya saya memang gak mampu. Secara alam bawah sadar dia akan berpikir seperti itu karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi berbahaya sekali kan Bapak Ibu kalau misalnya kebutuhan industri ini gak terpenuhi. Nah, pada akhirnya sekarang di usia tahapan perkembangan akhir, yaitu remaja. Dan remaja ini adalah fase perkembangan akhir gitu ya, sebelum dewasa gitu. Jadi anak-anak itu ya dari bayi sampai remaja ini. Nah, remaja ini yang dibutuhkan tuh apa sih? Adalah identitas. Makanya sebenarnya Bapak Ibu di usia remaja itu penting banget untuk nyibukin anak-anak kita ke kegiatan yang bisa ngasih dia identitas. Entah itu olahraga, entah itu keagamaan, entah itu apapun itu. Jadi kalau misalnya disibukkan dengan olahraga, nanti dia punya identitas, oh aku tuh atlet. Oh, kalau misalnya dia diberikan kesibukan dengan hal-hal yang keagamaan, oh oke, aku nih hamba Allah, aku seorang muslim dan muslimah gitu. Dia butuh tuh untuk punya identitas itu. Dia butuh untuk bisa menamai dirinya sesuatu. Nah, kalau kita nggak sibukkan remaja kita, ya udahlah, gimana dia weh, gimana pertemanan dia weh, gimana gimana dia weh, harusnya dia bisa atur dong. Kata-kata jitu orang tua harusnya dia bisa atur dong, padahal nggak bisa. Kita mengarahkan Bapak Ibu. Ketika itu nggak terbentuk, ya dia jadi nggak punya identitas, dan akhirnya ya tadi terbawa udahnya punya bakat untuk terpengaruh lingkungan karena kebutuhan sebelum-sebelumnya nggak terpenuhi,
nggak punya identitas lagi, ya itu mah tambah-tambah bisa jadi anak pang, ketemu teman medsos diturut-turutin aja, disuruh VCS, ya sekarang lagi terkenal tuh ada namanya video call sex, atau misalnya disuruh foto bugil atau disuruh terus diajak pacaran yang agak ekstrim, ya mau aja nurut-nurut aja karena dia nggak punya identitas, dia nggak tahu aku siapa. Dan identitas itu kan membawa prinsip. Kalau identitasnya adalah atlet, dia akan menjaga pola makan sehat, pola tidur sehat, karena itu prinsip. Kalau misalnya identitasnya nggak ada gitu, ya dia juga tidak ada prinsip yang harus dia jaga. Maka sebagai seorang muslim mah, kalau Islam gitu ya, identitas terbaik yang pertama harus kita kenalkan itu adalah tentu adalah Islam, dan seorang muslim juga muslimah. Karena prinsip-prinsip itu pasti akan dia jaga gitu. Gitu. Nah, jadi inilah Bapak Ibu kebutuhan-kebutuhan di setiap usia. Nah, kalau misalnya udah terlanjur remaja, ini udah lewat, aduh, ya ampun, ternyata anakku udah dewasa, dia udah 20 tahun, udah kuliah, dia udah bukan, nggak ada lagi nih di fase ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri sifat-sifat apa saja yang muncul, perilaku apa saja yang muncul, dan sudah waktunya untuk menerima. Menerima, karena kalau sudah melewati fase remaja, dan dia sudah menjadi dewasa, maka perilaku-perilaku itu sudah mulai mengkristal. Kalaupun berubah bisa, tapi tidak dari nol, tidak seperti anak-anak gitu yang bisa dirubah dengan signifikan gitu. Dan orang dewasa tuh sebenarnya punya tanggung jawab untuk berpikir gitu ya, punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap perilaku mereka sendiri. Nah, jadi ya sudah. Kalaulah misalnya kita berpikir, ya gara-gara dulu mungkin aku kurang cekatan ngurusnya gitu ya, jadi dia nggak terbuka nih, sampai sekarang masih nggak terbuka. Oh, gara-gara aku sering patahin nih, jadi dia juga nggak mau cerita, jadi aku sama anak aku renggang hubungannya. Aku nggak tahu masalah apa yang dihadapin karena dia nggak punya cerita, nggak mau cerita. Terus harus gimana? Nggak bisa diulang kalau sudah dewasa, tapi diterima, ya sudah. Mungkin kita dan anak kita memang hubungannya harus seperti itu, tapi tetaplah menjadi orang tua yang baik, tetap ada, tetap hadir saat anak kita ada, saat anak kita butuh, saat anak kita panggil. Tapi nggak usah juga dipaksakan dan dimarahin, kamu teh kenapa sih mending nggak pernah cerita sama mama, mending nggak percaya, tak, nggak usah kayak gitu. Justru tuntutan-tuntutan itu yang membuatnya menjadi semakin jauh dan hubungannya bisa jadi semakin nggak baik. Itu diterima saja, lalu hadirlah sebagai orang tua, dampingi dan arahkan kalau sudah dewasa. Nah, tapi kalau masih anak-anak, kalau bisa dikejar ini semua tahapan perkembangan itu, kalau bisa dikejar, dipenuhi. Ya, karena itu penting banget. Nah, jadi tugas kita adalah kerjakan atau penuhi perkembangan anak yang belum selesai. Kalau trustnya belum ada, autonominya belum terpenuhi, inisiatifnya belum terpenuhi di usia apapun, SD kelas 5 atau kelas 6 kah, kerjain. Kejar. Kejar sekarang. Ya tadi, berikan kesempatan salah, coba cekatan dalam mengurus kebutuhan-kebutuhannya, berikan kesempatan untuk semua inisiatif-inisiatif dia gitu, masih bisa dikejar, mumpung masih bisa dikejar. Jadi penuhi perkembangan-perkembangan itu karena dia nggak hilang kok. Meskipun dia udah mengkristal jadi perilaku, tapi selama masih dalam fase perkembangan anak-anak masih bisa dikejar. Nah, jadi Bapak Ibu memang sih kalau kita dengerin ilmu atau pengetahuan baru tuh kita suka jadi ngerasa bersalah gitu ya. Aduh, aku kok banyak salahnya ya, aku gagal ya gitu. Tapi tau gak sih, karena kita tahu apa yang salah, kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Dan kita juga jadi tahu kita bagaimana harus bersikap. Gitu, itulah kenapa ilmu itu penting sekali untuk kita cari dan kita gali terus. Karena dari pengetahuan itulah kita tahu bagaimana harus menghadapi situasi-situasi. Tapi percayalah, semuanya indah. Kita dan anak kita yang melalui semua proses ini bareng-bareng. Dan percaya deh, ketika kita berusaha merubah situasi, kan kita jadi merubah perilaku kita ya. Kita jadi berusaha sabar, kita berusaha mengerti, kita mencoba mendengar anak kita. Percaya deh, bukan cuma anak kita yang berubah jadi lebih baik, tapi orang tuanya juga akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Gitu. Jadi menjadi orang tua itu bukan cuma soal anak, tapi juga soal bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Semangat untuk jadi orang tua, semangat terus. Semoga setrikaannya beres, cuciannya beres, liputan bajunya beres, dan kerjaan-kerjaannya yang lain yang tidak saya sebutkan juga beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.